Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa segala yang terjadi pada saat ini, detik ini, percaya bahwa kita tetap ada dalam kendali Tuhan ketika kita berserah, ketika kita mengandalkan Tuhan. Untuk itu jangan pernah sendiri untuk menjalani hari-hari. Tanpa pertolongan Tuhan, saudara tidak mampu. Untuk itu, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kuasa dan hormat hanya kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi Tuhan kemuliaan dan keagungan kami berikan kepadamu. Haleluya. Oh, Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Engkau semuanya yang dimiliki Bapa. Kami manusia biasa, kami manusia banyak dosa, banyak kesalahan Tuhan. Kami tidak layak Bapa, karena yang layak, yang patut, yang memiliki segalanya kemuliaan itu hanya Engkau Bapa. Bapa, layakkan kami untuk dapat menerima bagian dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh berada di dalam hadirat-Mu, karena kami mau Tuhan ketika kami berjalan bersama-Mu, segala kemuliaan dan kuasa
itu milik Engkau. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Kami mau merenungkan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakai kami supaya apa yang kami katakan, kami pikirkan, memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa dalam hidup ini semua adalah kesempatan ya saudara. Ketika dikasih kesempatan berarti kita ada harapan di dalam Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang mengandalkan Tuhan akan belajar dalam hidupnya bahwa apa yang terjadi semua itu mendatangkan kebaikan agar saya dan saudara hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama di 1 Korintus 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18 yang berjudul beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengajarkan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah akan bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bersikap dalam melayani Tuhan, dalam bekerja ya saudara. Karena di sini firman Tuhan sangat jelas ya, ketika Timotius ya diutus oleh Tuhan ya, supaya apa? Supaya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini sebelumnya firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah supaya ini adalah Timotius berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengajarkan pekerjaan Tuhan ya. Dan janganlah kita menganggap rendah ya, tetapi kita harus saling menolong, saling mensupport ya. Dalam pelayanan pastinya dalam pelayanan itu setiap dari kita pasti punya bagiannya masing-masing ya. Kita punya bagiannya. Mungkin kita ada dipercayakan di sekolah minggu, kita dipercayakan di umum ya, kita dipercayakan di MK ya. Banyak hal yang kita pastinya akan dipercayakan dalam pekerjaan Tuhan ya saudara. Setiap orang yang dipercayakan ya, di situ kita harus belajar untuk menghargai, menghormati. Jangan sampai kita ini iri ya, karena kebanyakan kalau ada orang yang dipakai di dalam pekerjaan Tuhan ya, khususnya kalau orang yang dipakai dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu juga sebenarnya utusan daripada Tuhan ya saudara, tetapi lewat hambanya ya saudara. Untuk itu jangan kita melihat orang dipakai hati kita panas, kita iri, kita ingin menjatuhkan ya saudara. Justru firman Tuhan yang jelas mengatakan bahwa kita harus menolong ya. Ketika pemimpin, ketua kita ya dalam suatu komunitas ya atau dalam pekerjaan Tuhan ya,
kita melihat ada kesalahannya atau mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai apa yang harus berjalan. Nah, bukan kita mencari kesalahannya terus kita suruh menggantikan, tapi justru firman Tuhan berkata bahwa kita harus menolong ya. Kita jangan menganggap atau mengejek, wah kamu mah gak pantas jadi pemimpin, kamu mah sebaiknya jadi orang biasa aja, aku nih loh yang hebat ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita harus saling menolong dan tidak boleh menganggap rendah ya saudara. Karena ya dalam pelayanan ya kita tuh punya hati harus bersih ya. Bukan saja saudara dan saya pun juga belajar bahwa dalam melayani Tuhan ya, ketika dalam pelayanan di gereja ya, saya dipercayakan menjadi worship leader ya. Tetapi di situ ada gejolak di dalam hati saya, di mana saya bersyukur bisa dikasih kesempatan ya untuk melayani Tuhan. Tetapi saya juga takut jangan sampai ya saya menjadi orang yang sombong, orang yang tidak menganggap bahwa orang lain tidak bisa dan saya bisa ya. Di situ saya bergejolak, tetapi saya minta kepada Tuhan setiap kali saya mau naik untuk melayani Tuhan sebagai worship leader, saya berdoa bahwa Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya ya, Engkaulah yang memakai saya, jadikanlah saya ini pribadi yang rendah hati. Saya tahu di sekeliling saya tidak menyukai saya karena saya dipakai oleh Tuhan, tetapi saya percaya ketika saya tetap hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang dianggap manusia yang ingin menjatuhkan ya, yang ingin membuat saya atau mencari kesalahan ya, saya percaya bahwa Tuhan yang membela saya. Untuk itu saya tetap melakukan yang terbaik ya dalam melakukan pekerjaan Tuhan ya, bukan saja menjadi pelayanan di gereja, tapi dimanapun juga kita harus melakukan yang terbaik saudara ya. Ketika pekerjaan saya yaitu saya suka facialin orang keliling saya melakukannya benar-benar dengan segenap hati. Ketika saya ingin facial orang itu, saya berdoa dulu, saya berkata kepada Tuhan ya, jadi saya ini seperti misi juga ya, jadi facial sambil sharing juga ke customer saya ya, kita sharing, bertukar pikiran, karena hidup ini adalah kita itu harus saling melengkapi ya, memberikan dukungan, topangan ya. Dan dalam facial itu saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan bahwa saya mampukan tangan saya, berkati tangan saya, layakkan Tuhan apapun yang saya lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja. Ketika saya melakukan itu, hati saya ikhlas, hati saya bersyukur dan berterima kasih. Walaupun jaraknya jauh, saya harus pergi ke tempat orang itu, kalau dihitung-hitung ya mepet sekali, tetapi saya mengingat bahwa kalau kita melakukannya segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, apapun itu pekerjaan saudara, jangan sepelekan. Tuhan mau saya dan saudara setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada saya dan saudara perkara-perkara yang besar. Dan di situ saya melakukannya dengan segenap hati, dan orang itu merasakan bahwa saya benar-benar tulus ya, karena orang itu berkata, wah saya enak ya dipijat wajahnya, saya merasakan hari ini tuh enak sekali ya saudara. Nah, kalau kita mau menularkan hal-hal yang baik kepada orang lain ya, kita dulu harus beres hatinya, pikirannya, niatnya ya. Kalau kita bekerja, kita menikah, kita mencari pasangan hidup, kita mau mencari rumah, mencari pekerjaan, itu tergantung niatnya. Kita niat punya rumah buat apa? Kita niatnya bekerja buat apa? Kita niatnya berbisnis buat apa? Itu semua niat itu harus ada supaya kita tuh memiliki hati yang ikhlas, yang luas dalam setiap apapun yang dikerjakan. Dan untuk itu di firman Tuhan kali ini bahwa kita diingatkan untuk melakukan ya pekerjaan Tuhan ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan supaya kita
melakukan yang terbaik ya. Kita melakukan yang terbaik. Kita saling menolong, mensupport. Jika ada kita melihat teman kita sukses atau kita melihat bahwa dalam pelayanan dia ditunjuk, kita support ya. Kita support, kita buang rasa iri, kita buang rasa dengki, karena itu tidak akan diberkati saudara ya. Orang yang mau diberkati oleh Tuhan, langgeng adalah menjaga hati dan pikirannya supaya tetap layak di hadapan Tuhan. Orang yang taat dan yang benar dalam hidupnya akan berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu kita mau berjaga-jaga dan berdirilah dengan teguh dalam iman ya. Melakukan segala pekerjaan harus dalam kasih ya. Segala pekerjaan, mau apapun itu pekerjaan saudara, harus dilakukan dengan kasih. Kasih itu sama dengan apa saudara? Cinta ya. Kasih sama dengan cinta. Kasih itu mendalam ya. Lakukan dengan segala baik itu masih kurang, tetapi kalau dalam kasih itu dalam. Cinta, kasih itu mendalam, berarti harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kesyukuran bahwa di sini firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa kita harus melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih ya, di dalam kasih ya. Karena ya dengan demikian kita hidup akan saling menghargai, saling menghormati ya. Tidak ada iri ya. Apapun itu, ketika gaji belum naik, kita tetap bersyukur karena kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan kasih seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pasti ada jalan saja terbuka. Dan saya mengalami itu. Ketika kemustahilan di depan mata, ya kelihatannya kok belum ada jalan. Kelihatannya kok banyak jalan tertutup, tetapi saya berserah kepada Tuhan. Saya melakukannya dengan sepenuh hati. Kadang saya datang ke orang yang sudah bertanya, karena saya bisnis ya, saya datang, saya sudah menimbang ya, karena saya di program diet ya, saya sudah menimbang orang itu. Saya lakukan dengan kasih saudara. Saya tidak berpikir bahwa nanti dia harus beli, tetapi bagaimana saya bisa men-sharingkan kebaikan buat orang ini supaya dia memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik. Niatnya hanya ingin berbagi ya. Selebih hasilnya milik siapa saudara? Milik Tuhan. Kita tidak mampu. Apakah saya datang seperti itu terus orang itu beli? Ada juga belum. Tetapi Tuhan menggantikan, karena Tuhan melihat hati ya, hati yang tulus ya. Untuk itu jangan kecil hati ketika mungkin saudara kerjanya jadi marketing, sales rumah, sales mobil, motor, ketika sudah prospek kesana kemari ya, tetapi ternyata orang ini yang tadinya mau beli nggak jadi beli. Percaya, jangan kita mengeluh, jangan kita menjelekkan orang itu, tetapi kita doakan, siapa tahu nanti rezekinya di bulan besok ya. Dan percaya, usaha kita akan digantikan. Ketika di sini tertutup, ada jalan yang terbuka. Amin saudara. Untuk itu mari, kalau orang hidupnya bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia tahu bahwa hidup ini mau kemana. Jalan hidup ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu Tuhan mau saya dan saudara melakukannya dengan kasih, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Belajar berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Tapi Tuhan sendiri, dia tidak akan mengecewakan. Jalan tertutup satu tempat, maka akan ada jalan yang terbuka. Tuhan tahu yang terbaik. Di sini bukan yang terbaik ya. Kalau kita menganggap ini baik Tuhan, tapi kita bilang tidak, tempat lain, maka ikutilah jalan Tuhan agar saudara memiliki hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan segala sesuatu dengan kasih, ya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau belajar dari hal kecil, kami mau setia sampai pada akhirnya
Karena hidup kami bukan soal kami makan, minum, pakai, atau bekerja mencari uang capek, tetapi hidup ini kami mau melakukan yang terbaik, memberikan manfaat bagi banyak orang lewat hidup kami yang memuliakan Bapa di surga. Karena kekekalan dalam hidup ini bukan di dunia, tapi saat nanti kami datang di dalam surga. Kami mau masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau masuk dalam neraka, tapi ampuni kami, bersihkan hati kami, pikiran kami, buang dari hati kami iri, dengki, ya Tuhan, apa permusuhan, dalam nama Yesus Engkau buang Bapa, Engkau pakai, Engkau rapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.